Maksudnya tanggungan sama orang 20 juta lah, awakmu ikhlas apa ora? 20 juta mahal apa murah? Bukan kelihatan enggaknya yang diutangin itu lapor sama Mbok, namanya ini ARC-nya, paspornya ini. Jadi aku cekin bisa di sini, guys. Aku ya ditulungi ya, setidaknya saya di sini kalau ketemu orangnya ya saya tanya dulu gimana, mau bayar enggak, tapi dia kan mau bayar, mau ditransfer. Oke, saya masuk, kalian punya utang nggak tahu. Cuman kalau yang diutangin kalian lapor sama saya, ngomong hari ini terbang, saya bisa ngecekin nama kalian ada di situ ya, saya stop dulu. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai tanggungan mau pulang, kan ya kalian itu ngomong sama yang punya, biar mereka itu nggak khawatir. Maksudnya paling nggak kalian harus ngangkat telepon, jangan telepon diblokir, ya kan. Nah kalau mereka sudah lapor sama saya, namanya ini Mbok, ya kan. Aku lihat juga, ini namanya sama, cuman bener nggak, uangnya wis transfer apa urung 10 menit lagi, mau wis lebih dari 10 menit loh. Ini wis saya sampean delok kuwi. Sampean tiano dhisik. Yang jaluan dibuktinya transaksi nih. Udah masuk semuanya ya. Ya wes. Ya maksudnya gimana pun kan aku kan dimintain tolong Mas, ya nggak enak juga kan, karena istrinya sampean itu di telepon nggak diangkat gitu, jadi kan otomatis mereka itu ngasih ini gitu ya. Wes laporannya ya. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menanggapi sebuah video yang sedang viral di sosial media. Jadi video ini diambil dari akun TikToknya Mbok Cikrak. Dalam video tersebut ada sebuah peristiwa gitu ya, atau kejadian yang dimana ada seorang TKW Taiwan yang melapor gitu ya, mengadu sama Mbok Cikrak, yang dimana uangnya itu dipinjam sama temannya sebesar 40.000 NT atau setara dengan 20 juta rupiah. Nah, karena si mbaknya ini diblokir gitu ya, diblokir sama si yang punya hutang ini, dan si mbaknya ini tahu kalau si mbaknya ini MD lewat Mbok Cikrak begitu. Kemudian mbaknya ngomong sama Mbok Cikrak bahwasanya, Mbok bisa bantu saya enggak gitu. Jadi teman saya ini pinjam uang sekitar 40.000 atau 20 juta dengan nomor paspor ini, namanya ini gitu ya. Kemudian Mbok Cikrak mengecek gitu ya, mengecek paspor yang sudah berada di tangan. Kebetulan itu sedang berada di bandara ya, sudah mau penerbangan. Nah, setelah dicek ternyata benar adanya bahwa saya di situ ada nama yang disebutkan tadi gitu. Nah, setelah ditanya si mbaknya ini ternyata benar ya. Jadi benar bahwa mbaknya ini meminjam uang 40.000 kepada si mbak tadi yang melapor. Nah, karena si Mbok Cikrak ini dimintain bantuan gitu ya. Kemudian si Mbok Cikrak tanya gitu, maunya bagaimana? Kalau misalkan maunya dibayar sekarang, ya sudah kamu harus bayar sekarang gitu. Tapi kalau tidak, kamu harus kasih tenggang waktu sama si mbaknya ini. Tapi yang minjemin tidak mau, guys. Jadi yang minjemin ini nggak mau, pokoknya harus dibayar sekarang begitu. Kemudian si Mbok Cikrak tanya gitu, bagaimana kalau kamu itu minta bantuan sama orang rumah gitu ya, untuk kirim uang untuk melunasi hutang-hutang kamu dulu, baru kamu nanti bisa terbang begitu, guys. Nah, kemudian yang punya hutang ini akhirnya ya udah, jalan satu-satunya telepon orang rumah, entah itu suami atau orang tua gitu, untuk mentransfer uang sebanyak 20 juta kepada yang minjamin tadi, guys. Nah, tidak menunggu lama, akhirnya selama 10 menit uang sudah ditransfer, sudah dipastikan masuk ke rekening mbaknya yang minjamin tadi. Akhirnya barulah Mbok Cikrak mengiyakan atau memperbolehkan mbaknya untuk terbang begitu. Karena di sini yang memegang kendali itu kan Mbok Cikrak ya, bisa terbang atau tidaknya, karena Mbok Cikrak juga yang memegang paspornya, yang memesan tiketnya gitu kan. Ya udah, akhirnya karena nggak ada cara lain, nggak ada pilihan lain, mbaknya juga
udah pasrah aja, ya udahlah saya telepon ruang rumah gitu ya untuk bisa mentransfer uang yang diminta tadi guys. Nah akhirnya oke lah deal, akhirnya dibayar juga uang itu walaupun dengan cara seperti ini. Alhamdulillah mungkin masih rezekinya banyak ya, uangnya dikembalikan, padahal itu sudah detik-detik terakhir. Kita tidak ngebayangin kalau si mbaknya ini sampai pulang ke Indonesia kayaknya susah sekali untuk diminta uang itu kembali, karena kita tahu ya di rumah itu mencari uang susah begitu guys. Jadi ya alhamdulillah ya masih rezekinya. Berterima kasih juga buat Mbok Cikrak yang mau membantu gitu ya, yang mau membantu teman kita yang sudah dipinjamin uang tapi enggak tahu berterima kasih gitu ya, justru malah mau kabur begitu saja. Terima kasih sekali buat Mbok Cikrak yang sudah membantu. Semoga saja dilancarkan rezekinya, diberikan panjang umur buat orang-orang baik seperti Mbok Cikrak ini ya guys. Dan ini adalah suatu pelajaran ya buat kita semua. Kalau misalkan kita punya utang gitu ya sama orang, kalau misalkan kita itu tidak bisa atau belum bisa membayar, jangan sekali-kali memblokir mereka guys. Harusnya kita tuh berterima kasih ya sudah dipinjamin uang, karena kita tidak tahu ya saat mereka meminjamin uang itu mereka sebetulnya bukan karena banyak uang tapi karena kasihan sama kita gitu ya. Jangan membalas suatu kebaikan dengan kejahatan seperti ini tidak baik ya. Takutnya karma itu berlaku guys ya, karma itu berlaku. Makanya jangan sekali-kali menyakiti orang yang sudah berbuat baik sama kita. Itu saja pesannya. Nah mungkin sekian dulu video dari saya, dan ini banyak sekali teman-teman kan yang berkomentar ya dalam video tersebut yang menyayangkan gitu ya, yang menyayangkan atas sikap si mbaknya yang punya hutang tadi, bukannya dibayar dulu atau punya etikat baik gitu ya, malah memblokir mbaknya gitu ya, dan mau lari begitu saja tanpa mau membayar hutang tersebut. Nah berikut adalah komentar-komentarnya. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up